Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anak-anak semuanya, meskipun masih secara virtual, tapi semoga saja usaha kita dalam menuntaskan pembelajaran tidak terkendala sedikit pun ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah oleh Allah. Oke, berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, nah. Kita akan membahas mengenai kalorimetri ya. Kalian mungkin bisa melihat apa yang dimaksud dengan kalorimetri dari modul yang sudah saya upload ya. Tinggal dibaca aja. Tapi kurang lebih kalau meninjau dari fungsinya ya, berdasarkan gambar ini. Jadi ada beberapa komponen yang ada dalam kalorimetri yang digunakan nanti untuk mengukur kalor. Ada yang namanya termometer ya. Kemudian ada yang namanya pengadu, kemudian kawat pemicu, ada mantel penyekat panas, bejana, wadah sampel ya. Ya seperti ini kira-kira rangkaian alatnya. Nah, poin pentingnya adalah kalau kita mau menjumlahkan antara Q reaksi ditambah Q larutan, maka hasilnya nanti akan 0. Ini ya, jadi 0 ya. Nah, kalau salah satu Q ini kita pindah ruaskan, maka satunya lagi akan menjadi minus ya. Q reaksinya disisakan di ruas kiri sama dengan, sementara Q larutannya di sebelah kanan sama dengan. Q ini kemarin menyimpulkan apa, Nak? Menyimpulkan apa, Nak? Q-nya, Nak? Jumlah kalor. Ya, kalor ya. Kalor. Jadi di sini ada keterangan reaksi, ada keterangan larutan ya. Kalau reaksi ini berarti yang dihasilkan setelah reaksi ya, dari reaksi yang ada di sistem. Sementara kalau larutan ini dapatnya dari larutan, dari sampel ya, sampel yang kita masukkan. Jadi di fisika SMP dulu kalian sudah membahas mengenai yang bagian larutan, yang kalau Q sama dengan macat ya, ada yang mengingatnya dengan cara macat, atau massa dikali kalori jenis dikali delta T. Masih ingat ya? Masih ya? Masih ingat? Masih, Ya, yang bagian ini kan SMP udah dipelajari nih. Terus kalau kita bahas keterangannya, Q itu jumlah kalor ya, M itu massa campuran dalam satuan gram, C itu kalori jenis larutan, kemudian delta T kenaikan suhu, kemudian Q kalorimeter itu nanti bisa dipecah dengan cara mengkalikan kapasitas kalor. C besar ini kapasitas kalor ya, dikali delta T. Kalau nanti dikasih tahu dia kapasitas kalornya. Tapi ini kalau misalnya nanti tidak sempat akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, bagian kapasitas kalori. Kita fokus di bagian ini dulu, kalorimetri ini dulu. Oke, ingat ya, bagian mana ya? Bagian delta T ini nanti menyesuaikan satuannya dengan yang kalori jenis larutan di bagian C ini ya. Kalau nanti di sini Joule per gram Kelvin, berarti dia suhunya diminta dalam satuan Kelvin. Dari Celsius ke Kelvin, bagaimana cara mengubahnya, Nak? Mengkonversi Celsius ke Kelvin? Gimana cara mengubahnya? Iya, ditambah berapa?
273 tambah 273 ya. Ditambah sekian Celcius nanti maka akan menjadi sekian Kelvin. Begitu. Tapi nanti kalau misalnya kalau jenis larutannya itu satuannya Celcius, maka ya udah biarkan aja satuannya Celcius ya, tidak perlu diganti ke Kelvin. Kita lanjutkan ke soal. Nah, disinilah tantangannya sebenarnya. Saya beri waktu kalian 1 menit dulu membaca soal, memahami, kemudian coba sampaikan ke saya kira-kira apa saja data yang dikasih tahu di soal. Silakan dibaca dulu. Sudah? Sudah, Sir. Oke. Kira-kira apa saja yang bisa kita jabarkan di sini sebagai bentuk data yang diketahui? Apa saja, Nak? Kenaikan suhu delta T, Sir. Nah, berarti delta T ya. Delta T-nya berapa? 8, Sir. Ini ya. 5 kurang 35 dikurang 27. Dia minta Kelvin atau Celcius? Celsius. Iya, dia minta Kelvin. Dari mana saya bilang tadi? Dari kalor jenis. Ini apa ini? Kelvin kan? Iya, Sir. Jadi ini 8 Kelvin. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Sir. Tidak ada, Sir. Iya. Kalau misalnya ada yang masih membingungkan ya, Sir itu kan derajat Celcius, Sir 35, Sir. Terus apa namanya? Itu juga 27 derajat Celcius juga, Sir. Kok bisa tiba-tiba jadi 8 Kelvin, Sir? Ini, Nak, kalau kalian konversi juga ke Kelvin, ini juga jadinya 2 tambah 273 gitu ya. Ini juga tambah 273, setelah angkanya dapat terus kalian kurangi, maka hasilnya insya Allah juga akan tetap sama, yaitu berapa? 8 Kelvin. Paham ya? Paham, Sir. Iya. Paham, Sir. Gitu. Jadi jangan dibingungkan yang bagian ini. Selanjutnya apa lagi, Nak, yang bisa kita jabarkan di sini yang diketahui? Ayo. C, Sir. C ya, C-nya C besar atau C kecil? C kecil, Sir. Ya, karena kalau C besar itu lain lagi artinya ya. C kecil itu kalau jenis air 4,18, satunya apa, Nak? Joule per gram Kelvin. Kelvin, Sir. Ya, Kelvin ini udah sama nih ya. Nanti tinggal kita coret kan udah sama. Terus apa lagi, Nak? Massa air, Sir. Ya, bukan massa air itu namanya, rho itu kan. Rho itu artinya apa, Nak? Rho massa jenis. Rho air berapa? 1 gram per mililiter kali 100 mililiter, Sir. 1 gram per mililiter ya. Mililiter. Oke. Kebetulan volumenya juga dalam satuan mililiter ya. Terus apa lagi? Volume si NaOH berapa? 50 mililiter. Ini sama juga dengan volume si HCl ya. Volume HCl. Jadi nggak usah 2 kali saya tulis ya. Ini ya kayak gini aja. Udah sama nih. Udah habis? Selesai? Habis, Sir. Belum lah. Nah, ini kan masih ada. Ini apa nih? Apa nih, ayo? Pernah nengok nggak? Molaritas. Iya. Kalau di kelas 10 dulu kan ada yang membahas mengenai mol. Nah, mol itu bisa diperoleh dengan cara mengkalikan molaritas dengan volume. Volumenya dalam satuan liter ya. Ini konsep mol dulu.
Jadi kita mau mencari mol atau milimol. Ini mol kalau volumenya itu berlaku satuan liter. Tapi kalau dia nanti milimol, itu boleh langsung molaritas dikali mililiter. Ini ya, mililiter. Ini bedanya. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi, data yang diperoleh ini 50 ml sama 1 molaritas digunakan untuk mencari apa? Delta H, Sir. Iya, maksudnya yang ini dulu, nak. Ya, ujung-ujungnya nanti kan delta H. Tapi pertama-tama kita harus cari tahu dulu milimol. Milimol siapa? Nah, OH. Dengan milimol siapa? HCl, kan senyawanya ada 2. Ada NaOH, ada HCl. Ini sifatnya gimana ini, nak? Kalau berdasarkan pH, NaOH sama HCl. HCl gimana kalau berdasarkan pH? Dia kategori senyawa apa ini? Asam kuat. Iya, asam kuat ini ya. Asam kuat. Kalau NaOH? Basa kuat juga, Sir. Iya, basa kuat. Itu jangan lupa ya. Oke. Jadi, kalau kita jabarkan lah ya. Jabarkan. Ini kan nanti ditanya bagian berapa delta H-nya gitu ya. Berapa delta H untuk reaksi penetralan ini. HCl tambah NaOH menghasilkan LCl tambah H2O. Oke. Nah, merunut pada penjabaran cara mengerjakannya, kita nanti akan menghitung delta H terakhirnya dengan cara perbandingan antara apa, nak? Delta H kemarin apa? Antara Q reaksi dibagikan dengan mol. Mol siapa? Ini nanti dipakai mol reaksi pembatas ya. Ini kalau Q reaksi. Karena di sini yang digunakan adalah larutan, gimana tadi berdasarkan rumus? Ini reaksi berarti menjadi min kilarutan. Min kilarutan per mol bagian reaksi pembatas. Masih ingat mol reaksi pembatas ya? Masih, Sir. Iya. Itu materi kelas 10 dulu. Kalian kan udah naik kelas, itu kan salah satu prasyarat naik kelas. Jadi saya anggap kalian masih ingat. Oke. Terus menghitung kilarutan gimana? Tengok yang bagian atas. Berarti MC delta T ya kan? Yang kilarutan ini MC delta T. Maka kalau kita pecah lagi untuk kilarutannya di sini aja ya. Kilarutannya di sini. Berarti massa larutan ya. Massa larutan dikali dengan C. C-nya yang pakai air ya. Kalau jenis kanan dikatakan di sini kalau jenis larutan dianggap sama dengan kalau jenis air, berarti sama ini. C larutan atau C air boleh karena dianggap sama. Dikalikan dengan delta T. Dah, inilah dia yang kita olah. Tapi pertanyaannya, apakah di soal sudah ditetapkan bulat-bulat datanya, berapa massa larutan, berapa C air, berapa delta T? Tidak semua ya, C air udah dikasih tahu, delta T sudah. Massa larutan yang belum kita temukan nih. Nah, ada di antara kalian yang tahu, nak, cara menentukan massa larutan dari data yang diketahui ini. Ayo, gimana kira-kira? Ini saya tulis ya. HCl tambah, ini beda aja. Bedakan, saya bedakan. HCl, ini reaksinya, ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Ada yang tahu, nak? MRS. Gimana?
Nah, ada yang tahu? Oke, cari mol masing-masing, Sir. HCl sama NaOH dari data yang udah diketahui, Sir. Iya, cari milimol masing-masing dulu ya. Oke, coba kita mulai. Kita cari. Yang pertama adalah milimol si NaOH. Tadi kan tinggal kali ya. Molaritas kali mililiternya. Berapa molaritasnya, Nak? Berapa nih? 1. Ya. Berapa mililiternya? 50. Jadi berapa milimol ini? 50 50 milimol gitu ya. Terus bagaimana dengan milimol si HCl? Karena volumenya sama, molaritasnya sama juga, ini ya. Maka hasilnya juga 50 milimol setelah perkalian ya. Paham, Nak? Sampai di sini, Nak? Paham, Sir. Paham. Oke. Nah, ini milimol udah. Milimol ini nanti gunanya untuk mendapatkan ini, Nak. Mol reaksi pembatas. Berarti bukan yang ini ya. Walaupun ini juga salah satu langkah untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kembali lagi saya pertanyakan ini ke soal yang tadi. Bagaimana cara menghitung massa larutan ini, Nak? Ayo, kalian udah belajar fisika loh. Bagaimana cara menghitungnya? Mengalihkan massa jenis air kali 100 ml. Itu apa dasar rumusnya itu? Dalam fisika ada gini ya. Rho sesuai definisi ya. Massa jenis ya. Perbandingan antara massa dengan volume. iya, volumenya harus satuan. Volumenya satuan apa? Nah, volumenya satuan apa? Mililiter. Volumenya satuan liter lah, ya. Tapi sesuaikan lagi lah ya dengan bagaimana data yang diminta. Karena ini satuannya gram, kita mau nyari massa, maka massa itu berubah menjadi rho dikali dengan volume. Ini ya dasar rumusnya ya, ini dasar rumusnya. Jadi karena dia minta massa larutan, berarti nanti rho air tadi dianggap sama dengan rho larutan, kemudian volumenya volume masing-masing si senyawa, ya. Karena ini katanya dicampur, maka kita campurkan juga volumenya. Jadi berapa volume campuran? Nah? Volume campuran. Volume campuran kan penjumlahan antara volume NaOH dengan volume si HCl. Begini ya, benar ya? Berapa ini, Nak? 100 ml, Sir. Iya, good. 100 mili. Oke. Sampai di sini paham? Itu dulu. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Masih panjang ini ceritanya. Nah, karena ditanya massa larutan, berarti rho-nya dikali dengan volume campuran, ya. Rho-nya itu tadi berapa? 1 gram per mililiter. Campurannya berapa, Nak? 100 mililiter. Mati. Jadi berapa ini? 100 gram. Nah, udah dapat kan massa larutannya, itulah yang diperoleh dan kita tuliskan di bagian ini, ya. Coba kita lanjut dulu. Ki berarti ki larutan. Ki larutan, massa larutannya 100 gram dikali C air berapa tadi? Ayo, C air berapa tadi? 4,18, Sir. 4,18. Satuannya Joule per gram Kelvin. Dikali delta T berapa tadi, Nak? 8 Kelvin. Ya, 8 Kelvin. Dah, ini coret nih, ha. Satuannya Kelvin, gram, coret, matikan. Ini berapa hasil perkaliannya? Ayo bantu saya ngitung. 400. Yang betul.
Berapa? 3.344 Sar. 3.344 ser. Gini. Joule. Sir. Oh, bukan ser, tapi Joule. oke. Bukan ser, tapi joule ser. Gini. 3.344 Joule. Oh, nggak pakai ser. Gitu kan ya. Nggak mau manggil saya ser ya. Jadi manggil nama gitu. Oke, inilah ya kira-kira kilarutannya ya. Sekarang, kalau kita mau menghitung delta H-nya, apa data yang kurang, Nak? Min kilar per mol pp. Apa yang kurang? Mol. Iya, molnya, mol pp-nya ya, mol fraksi pembatasnya yang kurang ya. Jadi kita balik lagi kemari. Ini kalian pelajari di kelas 10 mengenai stokiometri, benar ya? Stokiometri nih pelajari ini. Nah, berarti kalian ingatlah cara memasukkannya. Mana yang menjadi reaksi pembatas? Apa syarat reaksi pembatas, Nak? Yang habis Putus-putus suara kalian. Apa reaksi pembatas itu syaratnya? Mol dibagikan dengan koefisien masing-masing ya. Nilainya yang paling rendah. Itulah yang menjadi reaksi pembatas. Benar ya? Benar ya? Benar, Sir. Ya, itu diingat-ingat. Oke, jadi kalau kita substitusikan angkanya, ini 50. 1 milimol aja kita buat. 50. Ini 50. Siapa yang menjadi reaksi pembatas? HCl atau NaOH? HCl atau NaOH? Oh, nak, HCl atau NaOH? Sama, Sir. HC. Sama, Sar. Saya kan bilang atau itu berarti memilih. Kalian suka HCl atau NaOH? HCl, Sar. Oke, kita buat NaOH menjadi reaksi pembatas ya. Ini 50. Kurangi dengan angka itu juga ya. Dengan perbandingan koefisien ini juga 50. Jadi ini kurang, habis. Inilah menjadi reaksi pembatasnya. Boleh. Atau ini juga boleh. Pilih salah satu saja. Karena koefisiennya sama. Waktu kita bagi, kita masukkan pakai rumus ini, 50 bagi 1 tetap angkanya. 50 bagi 1 ini juga tetap angkanya. Jadi pilih salah satu ya. Oke, ini kita pindahkan kemari. Jadi delta H min 3.344 joule dibagikan dengan, ini kan satuannya masih milimol. Kalau kita masukkan ke mol jadi berapa? 0,05. 5 dikali 10 pangkat minus 2. Sama ya? Sama, Sar. Iya. Ini 5 kali 10 pangkat minus 2 mol. Nah, berapa hasilnya Nina? Ini satunya nanti joule per mol. Minus ya. Tanda minus di sini artinya reaksi ini termasuk reaksi eksoterm. Berapa hasilnya nih? 66.880, Sar. 66.880 ya. Ini kilojoule ya, saya buat kilojoule. Ini pakai koma, ini kilojoule. Kalau dibuat ribuan berarti dia joule. Ini karena sempit saya buat aja ini kilojoule. Oke, beginilah kira-kira cara menjawabnya, Nak. Agak panjang. Jadi bagi kalian yang masih belum paham di bagian tertentu, silahkan tanyakan ke saya sekarang. Sambil dicatat. Silakan, Nak. Kita bahas satu soal ini aja. Untuk pertemuan kali ini. Yang penting kalian bisa menjawab soal yang mirip seperti ini.
Ini nanti keluar di ujian PTS ya. Jadi harus dipahami benar-benar. Silakan sambil dicatat, ditanyakan. Udah nak? Nggak ada? Aman? Silakan screenshot sebentar. Sudah? Sudah, Sir. Oke. Kalau begitu, kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan. Kira-kira cara mengerjakan soalnya yang serupa. Kita ambil kesimpulan. Oke, di sini kita ambil kesimpulan. Jadi kira-kira bagaimana langkah untuk mengerjakan soal yang tadi, nak? Yang pertama apa dulu? Ini ya, kata perintahnya adalah hitunglah. Apa yang dihitung, nak? Yang satu. Apa dulu yang kita hitung? Delta T ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kurangi antara T2 dengan T1. Yang kedua, apa nak? Milimol, Sir. Boleh milimol. Tapi sebelum itu ini dulu ya. Masa larutan dulu. Masa larutan. Masa larutan diperoleh dengan cara mengkalikan apa tadi? Masa jenis dengan volume larutan. Nah, volume larutannya itu volume 1 ditambah volume 2 dan itu siapa itu, nak? Mikrofonnya tolong, nak, dimatikan sebentar biar kita fokus. Ini ya, nak, volumenya. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah masa dapat, kita cari Q ya. Q dengan cara Q larutan, maksud saya masa larutan dikali C, boleh C air atau C larutan dikali delta T gitu ya. Biasanya C air dan C larutannya dianggap sama. Yang keempat apa? Cari milimol ya. Milimol reaksi pembatas dengan cara mengkalikan antara molaritas dengan mililiter. Nih, yang kelima, ini nanti dikonversikan, jangan lupa konversikan ke satuan mol karena yang ditanya terakhir nanti satuan mol. Cara konversi satuan mol gimana, nak? Berarti angka milimolnya itu dibagi dengan 1000. Yang terakhir, masukkan ke delta H, yaitu min Q larutan dibagikan dengan mol reaksi pembatas. Oke, ini dia 5 langkahnya ya. Agak panjang, tapi silahkan kalian ulang lagi. Nanti akan ada soal seperti ini yang masuk di PTS. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, inilah result saya, nak. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah, dimudahkan untuk memahami materi baru dan tidak terlalu
cepat untuk lupa materi yang telah kita kuasai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Terima kasih.